warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas tentang pengorganisasian pusat studi dakwah. Jadi, pusat studi dakwah ini adalah lembaga atau institusi yang didirikan untuk menyelidiki, memberikan instruksi, dan juga mengembangkan berbagai strategi dakwah. Nah, dalam konteks ini, dakwah mencakup penyebaran nilai-nilai dan juga ajaran Islam kepada masyarakat melalui lisan, tulisan, dan juga media digital. Nah, tujuan dari pusat studi dakwah ini tentu untuk meningkatkan pemahaman agama, meningkatkan metode dakwah, dan juga memastikan bahwa pesan Islam disampaikan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan juga kesulitan masyarakat modern. Menurut Melalui USB Hasibuan, manajemen ini berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, sehingga manajemen ini diartikan sebagai proses pengelolaan sumber daya yang ada. Nah, agar berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Nah, Berantas juga mendefinisikan bahwa manajemen ini sebagai sebuah kerangka kerja atau proses melibatkan kepemimpinan dan juga pengarahan sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi atau target tertentu. Dalam hal ini, manajemen ini berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia, waktu, dan alat yang tersedia. Ini untuk mencapai tujuan secara efisien dan juga cepat. Divisi tersebut ini menggambarkan bahwa manajemen ini adalah sekumpulan tindakan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dengan menggunakan sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi manajemen dakwah ini telah ada sejak zaman Rasulullah, yaitu untuk menegaskan pentingnya manajemen dakwah, terutama di era sekarang ketika permasalahan umat semakin rumit. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang secara khusus bergerak di bidang dakwah ini sangatlah penting, karena dengan kaderisasi generasi muda yang juga tak kalah vital untuk mencapai hasil optimal dalam dakwah Islam. Jadi pengorganisasian ini adalah merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan juga penegasan kepada setiap kelompok dari seorang manajer. Nah, pengorganisasian ini dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia. Nah, pengorganisasian ini juga adalah proses yang melibatkan penentuan, pengelompokan, dan juga pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu meliputi pembagian tugas secara rinci kepada setiap individu, penyediaan alat yang dibutuhkan, dan juga penetapan wewenang untuk masing-masing individu. Pengorganisasian dalam kegiatan dakwah ini memiliki peran yang sangat krusial dalam pelaksanaannya. Dengan adanya pengorganisasian ini, tentu pembagian tugas serta pembentukan seksi-seksi ini diharapkan rencana dakwah dapat dilaksanakan dengan lebih terarah. Dari berbagai pandangan, sebagaimana disimpulkan oleh Sutarto, bahwa sesungguhnya tidak berbeda di mana organisasi ini adalah sebagai kumpulan orang, tidak lain organisasi sebagai wadah. Nah, organisasi sebagai wadah ini berarti pertama, organisasi ini adalah merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja dengan pekerjaan yang sifatnya itu formal atas dasar kedudukan atau jabatan yang diperuntukkan setiap organisasi. Yang kedua, organisasi ini adalah merupakan susunan hierarki yang secara jelas ini menggambarkan garis wewenang dan juga tanggung jawab. Terus yang ketiga ini adalah
organisasi ini adalah merupakan alat yang berstruktur permanen, yang fleksibel atau bisa disebut dengan dimungkinkan dilakukan perubahan, sehingga apa yang terjadi dan akan terjadi dalam organisasi ini relatif sifatnya dan karenanya dapat diperkirakan. Sedangkan organisasi ini adalah sebagai proses pembagian kerja dan juga sistem kerjasama, sistem hubungan atau sistem sosial. Tidak lain adalah organisasi sebagai proses yang lebih bermakna sebagai aktivitas pengorganisasian atau yang biasa dikenal dengan organizing. Islam sendiri ini sangat perhatian dalam memandang tanggung jawab dan juga wewenang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengajak para sahabat ini untuk berpartisipasi melalui pendekatan empati yang sangat persuasif dan juga musyawarah. Dalam organisasi dakwah, perencanaan ini mencakup penentuan sasaran atau tujuan organisasi, penetapan strategi menyeluruh untuk pencapaiannya, serta penyusunan hierarki rencana yang diperlukan untuk mengintegrasikan dan juga mengordinasikan berbagai kegiatan. Jadi, organisasi ini sangat berfungsi sebagai wadah untuk dakwah, yang dimana terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, organisasi ini bertanggung jawab merancang perencanaan media serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan dakwah. Setiap organisasi ini juga memiliki visi dan misi yang menjadi tujuan utama. Nah, pendekatan ini sangat relevan untuk digunakan oleh lembaga keagamaan. Adapun dari tujuan organisasi dakwah yaitu adalah membagi kegiatan-kegiatan dakwah menjadi departemen-departemen atau divisi-divisi dan juga tugas-tugas yang terperinci dan juga spesifik. Nah, membagi kegiatan dakwah serta tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas dakwah, mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi dakwah, mengelompokkan pekerjaan dakwah ke dalam unit-unit, yaitu membangun hubungan di kalangan dai baik secara individual, kelompok dan juga departemen, mengalokasikan dan juga memberikan daya organisasi dakwah. Ini juga dapat menyalurkan kegiatan-kegiatan dakwah secara logis dan juga sistematis. Pengorganisasian dalam proses dakwah ini sangatlah penting, sebab pada proses pengorganisasian ini akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dakwah dan juga pendelegasian wewenang serta tanggung jawab. Dengan 4 langkah yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam rangka pengorganisasian tersebut ini maka tersusunlah suatu pola atau bentuk kerjasama dakwah, di mana masing-masing orang ini mendukung usaha kerjasama untuk mengetahui pekerjaan apa yang harus dilaksanakan sampai sejauh mana wewenang masing-masing serta jalinan hubungan antar satu dengan lain dalam rangka usaha kerjasama itu. Nah, pola atau bentuk kerjasama ini sebagai hasil proses pengorganisasian tersebut, makanya disebut sebagai organisasi. Dalam struktur organisasi ini tidak hanya suatu rangkaian kontak dan juga garis yang saling berhubungan dalam suatu bagian, tetapi suatu pola hubungan antar manusia yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang telah berkembang selama satu periode sebagai dianggap sebagai terhadap masalah dalam organisasi itu. Nah, satu dari peran yang lebih jelas dari manajemen puncak ialah menentukan tujuan keseluruhan dari organisasi. Dalam realitasnya, proses keputusan itu sering mencakup tingkatan-tingkatan yang lebih rendah dalam organisasi dan satu jumlah besar dalam komunikasi hierarki untuk membangun
suatu konsensus dan ikatan terhadap konsensus tersebut. Dari pemberian informasi yang komprehensif ini dapat menghilangkan sebuah keraguan dan akan memberikan sebuah kepastian kepada semua pihak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, dalam penggunaan arus informasi, para manajer dakwah ini harus selalu memperhatikan mutu hubungan manusia di dalam sebuah organisasi yang meliputi hal-hal yang bersifat mengambil keputusan kritis, perwakilan, penanganan komunikasi ke bawah, menangani komunikasi ke atas, dan menyelesaikan perselisihan serta sebuah umpan balik yang akan didapat. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan tentang pengorganisasian pusat studi dakwah. Bila ada kata yang salah, bila ada ucapan yang salah, mohon diperbaiki. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.